Ya oke saudara sekalian, kita bersyukur ya dengan host yang masih baru bagi kita ya. Istilah kedua Pak ya. Ya yang kedua. Jadi saudara Yusak ya, kita bersyukur juga meskipun baru tapi kita sudah sering ketemu sebetulnya. Dan kita sudah sering diskusi ya. Nah kembali kepada topik ini yaitu iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini ada perbedaan-perbedaan pandangan mengenai hal ini. Yaitu ada orang yang ada aliran ya atau ada paham yang mengajarkan bahwa hanya iman aja udah cukup. Perbuatan itu sama sekali tidak diperlukan. Iya. Tapi ada yang bilang justru perbuatan itu yang menentukan. Jadi bukan iman, tapi perbuatan itu karena tanpa perbuatan ya semuanya adalah sia-sia belaka. Berarti perbuatan itu yang menentukan finalnya begitu. Tapi ada yang bilang iman dan perbuatan sama-sama penting dan sama-sama harus ada. Jadi tidak bisa pilih salah satu, iman atau perbuatan. Tapi iman itu harus ditambah perbuatan. Baru menjadi sempurna. Nah mana yang benar dari paham-paham ini? Nah saya ingin sedikit memberikan kembali review mengenai pandangan-pandangan yang berbeda di antara orang Kristen. Sebetulnya bukan saya mau memecah belah orang-orang Kristen, itu sama sekali tidak. Tapi realitanya memang orang Kristen itu berbeda pandangan dalam hal ini. Dan pandangan-pandangan ini memang dipengaruhi oleh faktor dalam sejarah ya, sejarah gereja dan tokoh-tokoh yang melatar belakangi pemahaman seperti ini. Sehingga pengikut-pengikutnya ya tergantung pengikutnya mau ikut tokoh yang mana. Kalau tokoh A ya semuanya pandangannya A. Tokoh B semua pandangannya B. Nah kita mau ikut yang mana begitu ya. Lalu ada yang bilang, oh saya tidak mau ikut mana-mana. Saya cuma mau ikut Alkitab. Ya, tapi dia bilang ikut Alkitab itu pun ya dia ikut pandangan dirinya sendiri. Jadi dia membuat pandangan yang baru lagi, yang lain dari yang lain. Yang bukan A atau B tapi C. Ada yang bilang, aku tidak mau A, B, C. Aku mau D. Ya, akhirnya A, B, C, D. Ya toh. Ada yang bilang ABCD enggak mau, ya ABCDE. Akhirnya ratusan pandangan. Tapi kita tidak bisa keluar memang dari pandangan-pandangan dasar yang akan saya jelaskan ini. Ya. Nah, pandangan dasarnya itu cuma dua sebenarnya. Yaitu begini. Ini masih soalnya ada yang tanya ya sama saya, apakah ini berkaitan dengan keselamatan? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini berkaitan dengan keselamatan. Saya jawab, ya. Berkaitan dengan keselamatan. Lalu ada yang tanya lagi, loh ini kan tidak membahas tentang keselamatan. Ini membahas tentang iman. Ya iman itu pasti berkaitan dengan keselamatan dengan sendirinya. Karena orang tanpa iman ya pasti nggak selamat. Bagaimana dia mau hidup tanpa iman? Karena kita diselamatkan itu juga melalui iman. Jadi kalau dikatakan iman itu mati, ya dengan sendirinya kalau imannya mati ya keselamatannya ya hilang dong. Iya kan? Kalau imannya mati. Berarti kan tidak punya iman lagi kalau iman mati. Ya berarti dengan keselamatannya ya berarti dia tidak memiliki keselamatan. Nah, jadi ini saya mau fokus kepada dua pendapat yang terakhir yang tidak pernah akur dalam sejarah kekristenan. Yaitu yang pertama, bahwa keselamatan itu hanya melalui iman. Yang kedua, keselamatan itu tidak cukup hanya dengan iman, tapi harus ditambah perbuatan. Baru itu bisa membuat iman itu tetap hidup. Karena kalau
perbuatannya nggak ada, imannya menjadi mati. Ya itu yang kalimat yang saya sebut itu sebagai kuis itu. Jadi iman kalau tidak ditambahi perbuatan-perbuatan, maka imanmu itu akan akhirnya menjadi mati. Jadi dengan kata lain, kalau orang imannya yang tadinya hidup, lalu akhirnya dia tidak mau berbuat, akhirnya dia imannya mati, dengan sendirinya dia akan kehilangan keselamatan. Ya, karena kita ini diselamatkan tuh melalui iman. Lalu imannya mati, ya habis. Ya itu. Jadi mana yang benar dari dua pandangan ini? Apakah memang tanpa perbuatan saja itu sudah cukup atau harus ditambah dengan perbuatan? Nah, yang tanpa perbuatan ini, pandangan yang tanpa perbuatan ini ya, bisa berdampak yang memang negatif, harus diakui. Karena akhirnya bisa berkembang pendapat, ya kalau gitu karena perbuatan tidak penting, saya setelah beriman, saya bisa berbuat hal-hal yang tidak benar. Misalnya saya mencuri, tidak apa-apa mencuri. Toh saya diselamatkan bukan karena perbuatan. Jadi mencuri pun tidak masalah. Saya berzina, ya toh. Saya berjudi, saya mabuk-mabukan, saya main-main perempuan dan sebagainya. Tidak apa-apa itu. Karena perbuatan tidak menentukan keselamatan. Hanya iman saja. Nah, apakah itu dampak seperti ini lalu membuat doktrin bahwa perbuatan itu tidak menentukan keselamatan, itu bisa dibenarkan. Kalau akhirnya akibatnya orang-orang berbuat sembarangan dalam hidupnya dan tidak ada rasa takut. Tapi kalau pendapat yang kedua, imanmu kalau tidak disertai perbuatan, kamu akan binasa. Wah, itu nanti penuh dengan ketakutan pasti. Yeah. Takut berzina, takut mencuri, takut merampok, membunuh dan sebagainya. Pokoknya takut berbuat dosa, karena kalau aku berbuat dosa itu pasti akan membuat saya binasa. Jadi yang satunya berdampak tidak takut, satunya berdampak takut. Mana yang mau dipilih? Mau pilih yang takut atau pilih tidak takut? Nah, itu sedikit latar belakang yang saya ingin supaya saudara-saudara coba meresponi. Ya, jadi saya sengaja memang membuat masalah-masalah ini ya dari dua pandangan ini. Oke, saya sampai di sini aja. Dan buat para pendengar yang mau bertanya bisa langsung aja di WhatsApp ya di 082230664622 082230664622 sampai jam 8 malam ya, kita akan berbicara, ngobrol bersama dengan Pak Andi Halim. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Apakah hanya iman saja cukup? Yang saya tadi catat ya. Yang kedua, apakah perbuatan itu yang menentukan? Saya sempat ini Pak Andi Halim, sempat membaca salah satu di berita gitu ya. Ada artikel menarik, ada tulisan seperti ini. Mana yang lebih baik? Orang yang beriman atau orang yang berbuat baik? Sama seperti yang Pak Andi Halim jelaskan. Ya, apakah iman saja cukup atau perbuatan itu yang menentukan? Nah, gitu. ini saya tambahkan sedikit. Jadi memang banyak orang yang menilai kekristenan itu kan ya dari perbuatan. Iya Pak. Lalu sinis, misalnya melihat orang Kristen yang korupsi misalnya. Kristen tak Kristen sama aja. Maksudnya jadi Kristen itu percuma. Gitu. Buktinya banyak orang Kristen juga berbuat dosa. Banyak orang Kristen juga berzina, ya, menipu dan sebagainya. Ya buat apa harus jadi Kristen? Jadi perbuatan itu sangat penting. Gitu. Iya benar-benar. Bahkan ada yang bilang pekabaran Injil itu sebetulnya tidak perlu itu. Memberitakan Injil tidak perlu. Yang penting itu berbuat baik saja, sudah cukup. Dengan Anda berbuat baik itu,
Anda sudah mengantar orang kepada kebenaran. Nah, itu versi yang menekankan perbuatan saja. Perbuatan. Iman tuh enggak terlalu, iman tuh cuma teori toh. Ya toh, yang penting tuh kan praktek. Bukan teorinya gitu. Kalau orang yang suka praktek pasti langsung ya bergerak dulu baru beriman. Yang penting maju dulu. Nah, buat para pendengar yang terkasih, silakan nanti bisa bertanya ya, karena acara ini khusus mengenai question and answer. Bisa langsung aja di WhatsApp di 082230664622. Kita akan membuka pertanyaan yang minggu lalu Pak, yang belum terjawab ya. Shalom Pak Andi, saya Yohanes Sunario dari Bali. Kira-kira 10 tahun kita tidak bertemu. Wah, iya benar. Karena keselamatan diberi berdasarkan sola gratia, only by grace. Jadi dalam iman dan perbuatan adalah satu kesatuan yang tidak boleh disintegrasikan, dipisahkan, bahkan harus dipelihara keseimbangannya. Pertanyaannya yang pertama, tapi bukankah perbuatan, dalam tanda kutip perbuatan itu adalah merupakan andil dan peran manusia, yang pastinya manusia yang berdosa. Dan tolak ukur atau indikasi iman adalah perbuatan. Lalu seperti apakah iman yang mendapatkan pembenaran oleh Tuhan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah orang sebelum mengembuskan nafas terakhir yang masih sempat mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bisa diselamatkan? Bagaimana dengan bayi dan orang cacat mental yang meninggal? Apakah diselamatkan atau tidak? Itu pertanyaan yang kedua Pak. Ada juga pertanyaan yang terakhir. Beriman dulu baru bertobat atau sebaliknya? Bertobat dulu baru beriman. Ini yang mana dulu nih Pak? Beriman dulu atau bertobat dulu? Itu pertanyaan yang ketiga. Banyak sekali pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Yohanes. Ya, Anda di Bali, kita di Surabaya. Dan dulu saya sering ya ke Bali bolak-balik mengajar di sana. Ya oke, jadi langsung saja kepada pertanyaan, dan tadi didahului oleh statement, dan statementnya itu sudah pasti 100% benar. Bahwa iman dan perbuatan itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Tapi ada prosesnya sebetulnya. Lebih dahulu mana iman dan perbuatan. Oke, ini saya mau bahas pertanyaannya. Perbuatan itu andil manusia. Lalu bagaimana menjelaskan iman karena pembenaran? Ya. Nah, saya mau tegaskan begini. Jadi memang ada paham yang mengatakan kamu setelah beriman atau kamu setelah percaya itu anugerah Tuhan. Tapi setelah kamu menjadi percaya itu tanggung jawabmu. Jadi kalau kamu tidak bertanggung jawab dalam meresponi anugerah iman yang diberikan Tuhan kepada kamu, kamu akan fail. Kalau kamu tidak benar-benar menjaga perbuatanmu, tanggung jawabmu. Nah itu tadi. Jadi ini pandangan yang pertama ya. Ada yang menekankan bahwa iman itu anugerah. Tapi selanjutnya itu adalah tanggung jawabmu. Iya. Ya, Tuhan mendahului perbuatan yang pertama. Selanjutnya kamu yang meneruskan. Tapi ada yang juga berpandangan bahwa iman itu pun adalah tanggung jawab kita. Jadi Tuhan itu cuma menawarkan saja. Hai Yusak, ini saya punya keselamatan, saya tawarkan kepadamu. Kamu mau terima atau tidak? Nah itu adalah tanggung jawabmu. Ya, kamu mau terima atau tidak itu tanggung jawabmu. Sedangkan kalau
mengenai selanjutnya. Kalau kamu tidak bertanggung jawab, ya kamu akan kehilangan keselamatanmu. Ya. Ya, kamu akan binasa, dengan kata lain seperti itu. Nah, jadi bagaimana seperti ini? Apakah Tuhan hanya menawarkan aja? Bagaimana kamu meresponi tawaran daripada Tuhan? Itu kamu yang menentukan gitu. Nah, ada yang berpandangan seperti itu. Tapi saya mau tegaskan yang sesuai dengan Alkitab ya. Nah, yang sesuai dengan Alkitab itu adalah semuanya adalah anugerah Tuhan. Tidak terkecuali. Lalu di mana tanggung jawab manusia? Meskipun semuanya anugerah Tuhan, tapi juga manusia tetap bertanggung jawab. Nah, itu yang tidak bisa dipisahkan antara anugerah dan tanggung jawab, itu tidak bisa dipisahkan. Oke. Tapi saya juga mau menegaskan kembali, manusia bisa bertanggung jawab itu pun juga anugerah Tuhan. Artinya kemampuan kita untuk bisa bertanggung jawab itu pun bukan berasal dari kemampuan kita. Karena kekuatan kita ini sangat terbatas, dan kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, pasti kita juga akan gagal. Karena kalau dibiarkan iblis menggoda kita, dan iblis itu begitu pandainya untuk mau menghancurkan kita, ya kita dengan iblis menang mana sih kalau diadu kekuatannya gitu? Ya pasti menang siapa? Kalau iblis dan kita diadu kekuatannya, menang siapa kira-kira? Wah. Nah, Tergantung ini Pak. Enggak, ya pokoknya kekuatanmu sama kekuatan iblis diadu. Nah ini. Saya takut salah jawab ini sebenarnya Pak. Takut jebakan. Takut jebakan ini soalnya. Enggak, ya saya bukan jebakan, ini polos-polosan aja. Jadi kalau kita dengan kekuatan kita dan iblis dengan kekuatannya, kalau mau diadu, ya pasti kita habis lah. Wong umur kita ini cuma berapa? Iblis umurnya berapa ribu tahun? Ya, dan iblis itu dulu malaikat, ya, yang jatuh dalam dosa, dan dia tetap punya kekuatan dan power. Ya, kalau kita ini bagaimana? Iblis itu roh, kita ini di dalam dimensi yang hanya sampai ketiga gitu ya. Dan kita tidak bisa masuk di dalam dunia roh. Ya, bagaimana iblis tidak kelihatan, kita kelihatan. Ya, kita mau main silat sama iblis saja ya sudah pasti kalah. Nah, jadi dengan demikian maka bagaimana dengan masalah kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya pasti kita kalah. Jadi jawaban yang langsung to the point ya adalah tidak mungkin kita bisa mengandalkan diri sendiri di dalam ketaatan kepada Allah. Tidak mungkin juga kita mengandalkan tanggung jawab kita dan kekuatan dan kepandaian dan kehebatan kita untuk bisa setia kepada Allah. Itu sudah pasti tidak mungkinnya. Siapa sih orang yang bisa menjamin dirinya pasti taat sampai mati? Siapa yang bisa menjamin? Apa Yusak bisa menjamin? Kamu pasti taat sampai mati. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin, Pak. Iya. Tapi kalau ingat manusia ini yang penuh dengan kerapuhan. Iya, benar, Pak. Manusia penuh dengan kelemahan, kekurangan, keterbatasan, dan bahkan dosa-dosa. Iya. Ya sudah dijamin lah Anda pasti gagal. Nggak usah ditanya lagi. Iya. Jadi kalau Anda hanya mengandalkan kekuatan Anda dengan keberadaan Anda sebagai manusia berdosa, meskipun sudah ditebus oleh Kristus, tapi Anda masih tetap ada kelemahan. Benar. Tetap ada dosa. Benar. Tetap ada keterbatasan.
ya kekurangan dan sebagainya. Anda belum sempurna kan. Nah, bagaimana Anda dengan keadaan seperti ini mau bisa menjamin pasti bertahan sampai akhir? Kalau tanpa ada pemeliharaan Tuhan. Oke. Tanpa ada penyertaan Tuhan, tanpa ada jaminan Tuhan. Jadi sebetulnya yang menjamin Anda bisa sampai akhir itu siapa? Iya. Kekuatan Anda? Ya pasti bukan. Pasti bukan, Pak. Berarti jawabannya adalah yang Dari bisa Tuhan. menjamin kita sampai akhir adalah pemeliharaan Tuhan. Benar. Kalau tidak ada pemeliharaan Tuhan, pasti hancur. ya itulah. Misalnya orang bilang, saya punya kekuatan melawan iblis. Ya, kamu bisa berjaga-jaga enggak 24 jam melawan iblis? Petrus aja 1 jam aja nggak tidur, Pak, ya. Petrus dan 2 teman yang lain. Itu makanya Anda kok mau bertahan 24 jam? Ya loh. Anda mau melawan iblis 24 jam. Nah, iblis enggak pernah tidur loh. Coba lihat di Alkitab, ada enggak iblis tidur? Enggak ada kan? Nggak ada. Nah, jadi siapa yang kuat melawan iblis? Kalau mengandalkan kehebatan dan kekuatan kita. Iya. Pasti hancur. Jadi kembali lagi ya, kalau tadi masalah perbuatan itu adalah andil manusia. Saya mau tegaskan bahwa perbuatan itu pun sebetulnya anugerah dari Tuhan. Kalau sampai saya bisa berbuat itu anugerah Tuhan. Makanya Alkitab itu mengatakan perbuatan dari manusia itu adalah merupakan buah dari pekerjaan Roh Kudus dalam hidup manusia. Oke. Jadi itu bukan kemampuan kita, bukan kehebatan kita, bukan prestasi kita. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang sudah menyertai kita, memelihara kita, dan disebut sebagai buah roh. Nah, jadi kalau buah roh itu ya pasti bukan hasil dari kehebatan kita. Benar. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Jadi iman karena pembenaran ya memang sebetulnya yang jelas iman kita ini menjadi sempurna ya. Itu juga karena pemeliharaan Allah. Ya, karena pemeliharaan Allah. Lalu yang benar bagaimana? Yang benar itu adalah seperti yang saya tanyakan. Ya, coba kita kembali ke ayat yang tadi kita baca ya. Yakobus 2 ayat 17, coba. Yakobus 2 ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Jadi saya senang dengan terjemahan ini. Ya. Jadi jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bukan seperti kalimat yang saya ucapkan di kuis itu. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu akhirnya menjadi mati. Yes. Ya. Kalau akhirnya menjadi mati berarti imannya tadinya hidup, lalu kemudian jadi mati. Jadi ada masa hidupnya, Pak. Iya, ada masa hidup. Nah, kalau kalimat di Yakobus ini coba diteliti lagi. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Apa maksudnya pada hakikatnya? Jadi coba. Artinya sudah mati. Nah, artinya dari awalnya imannya itu sudah iman palsu. Bukan iman yang tadinya hidup menjadi mati. Tapi iman yang memang dari awalnya sudah mati.
ya memang tidak akan menghasilkan perbuatan. Jadi saya ulangi kalimatnya menjadi begini. Jadi iman tuh kalau tidak menghasilkan perbuatan. Baik. Itu bukan iman yang asli. Itu bukan iman yang sebenarnya. Itu adalah iman yang palsu. Lain kan dengan kamu ini sudah memiliki iman yang hidup. Tapi kalau iman yang hidup itu kamu tidak tambahi dengan perbuatanmu, iman yang hidup itu akhirnya menjadi mati. Saya ulangi lagi ya. Dengan kalimat yang di Yakobus ini. Ya. Kalau ada orang yang menyebut dirinya beriman, tapi ternyata imannya itu tidak ada tanda-tanda perbuatannya. Oke. Maka sebetulnya itu bukan iman. Itu ada iman bohongan. Itu iman yang dari dulunya sudah mati. Makanya di sini disebut pada hakikatnya adalah mati. Jadi sebetulnya tidak pernah ada iman. Misalnya saya ngaku saya beriman, tapi tiap hari saya ke pelacur misalnya. Apakah saya beriman? Kalau saya setiap hari hobinya ke pelacur? Tidak. Nah, berarti yang saya omong saya beriman tuh sebetulnya itu bukan iman. Seperti itu, yang Bapak sebut iman yang palsu. Iya, iman palsu, iman bohongan, iman-imanan, ya toh. Nah, itu yang dimaksud oleh Yakobus. Bukan kamu ini sudah punya iman loh ya. Dan imanmu itu kalau tidak ditambahi dengan perbuatanmu, imanmu akan menjadi mati. Tidak, salah itu. Nah, maka itu saya sekarang jelaskan lagi pada hakikatnya. Begini, kalau iman itu pada hakikatnya sudah iman yang sejati, ya, maka iman yang sejati itu pasti menghasilkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan iman yang sejati itu. Pasti, nggak mungkin tidak. Ya, sama seperti Tuhan Yesus pernah memberi perumpamaan. Pohon yang baik pasti mengeluarkan buah yang baik. Nah, pohon yang tidak baik akan mengeluarkan buah yang tidak baik. Jadi dengan sendirinya kan. Ya. Berarti yang terpenting di sini apa? Pohonnya. Tidak lalu begini. Hai pohon yang baik, awas kamu ya. Kalau kamu tidak menghasilkan buah yang baik, kamu ini pohon mati. Kamu akan menjadi mati pohon yang baik ini. Tidak. Pohon yang baik pasti dengan sendirinya menghasilkan buah yang baik. Tidak usah dipaksa-paksa, tidak usah diancam-ancam. Hai pohon yang baik, awas ya. Kamu tidak mengeluarkan buah yang baik, kamu akan menjadi mati. Nah, tidak. Nah itu. Jadi yang penting di sini adalah hakikat dasarnya itu. Hakikat dasar ya Pak ya? Yes. Bukan perbuatannya. Oke. Perbuatannya itu cuma tanda yang keluar. Oh. Tanda yang keluar. Jadi bukan sesuatu yang menyempurnakan. Iya. Bukan. Tapi memang di Yakobus kesannya sepertinya perbuatan itu yang menyempurnakan. Tidak. Sebetulnya dengan pohon yang baik itu pasti mengeluarkan buah yang baik. Nah, kalau dia sudah mengeluarkan buah yang baik, ya, yang dimaksud dengan dia menjadi sempurna itu artinya itu menjadi suatu kesaksian. Oh, oke. Menjadi suatu kesaksian. Memang kalau pohon yang baik tidak mengeluarkan buah yang baik kan tidak ada yang dilihat. Tidak ada yang disaksikan begitu. Tidak menjadi suatu kesaksian. Ya, itu yang dimaksud dengan disempurnakan oleh perbuatan. Oke. Oke. Berarti pertanyaan yang terakhir Pak, beriman dulu atau bertobat dulu Pak?
Ya, kalau kita sudah lihat tadi ya, yang penting kan hakikatnya, akarnya kan. Jadi kembali lagi bahwa orang bisa beriman itu juga anugerah Tuhan. Oke. Jadi bukan karena perbuatannya baru beriman. Ini maksudnya bukan karena perbuatannya yang bertobat itu ya Pak? Iya. Pertobatnya kan perbuatan. Iya, perbuatan. Ya toh? Beriman itu kan belum berbuat. Iya. Nah, mana dulu? Perbuatan dulu atau beriman dulu? Ya toh? Ya, saya akan pasti melihat kepada hakikatnya dulu. Hakikatnya itu adalah iman itu. Ya, sama seperti saya mau tanya, duluan mana? Pohon sama buah? Pohon, Pak. Kalau Yusang menjawab buahnya dulu, lucu ya. Masa ada buah tanpa pohon? Nah, ya itu. Ya sama seperti ini kan. Duluan mana, beriman atau bertobat? Ya sama seperti pertanyaan, duluan mana, pohon dulu atau buahnya dulu? Ya pasti pohonnya dulu. Ya berarti jawabannya pasti iman duluan. Baru ada iman itu begini. Iman itu kan anugerah Tuhan. Iya. Ya. Jadi saya kalau sampai bisa bertobat itu juga karena anugerah iman itu. Kalau saya tidak diberi anugerah iman tuh, saya bertobat berdasarkan apa? Iya. Berdasarkan pengetahuan yang ngawur kan tidak. Iman tuh berasal dari mana sih? Coba kita lihat Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iya. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Iman itu bukan ngawur. Iman itu bukan sekedar keyakinan, bukan. Tapi iman itu adalah berasal dari pendengaran akan firman Tuhan. Oke. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan itu adalah anugerah Tuhan. Sehingga kita tercelik mata rohani kita. Kita bisa menerima kebenaran yang datang dari Tuhan. Kita kemudian diinsyafkan, disadarkan, dan kita bertobat. Orang sebelum bertobat kan harus insyaf dulu. Iya. Orang sebelum bertobat kan harus sadar diri dulu. Gitu. Kalau nggak sadar ya nggak bisa bertobat ya Pak. Ya makanya. Kalau saya tidak sadar tentang diri saya, bahwa saya orang berdosa yang membutuhkan juru selamat, bagaimana saya bisa bertobat? Saya terus Pak. Iya kan, kalau nggak tahu Pak ya. Kalau nggak sadar seperti itu. Nah sekarang siapa yang menyadarkan? Nah itu kan. Kembali lagi, itu pekerjaan Roh Kudus. Kembali lagi, itu anugerah. Kalau tidak ada anugerah, tidak mungkin orang bisa bertobat dengan dari dirinya sendiri, tidak mungkin. Nah itulah kebenaran yang kita bisa pelajari bersama. Oke, ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp ya, dari Diana Sung. Selamat malam Pak Andi. Ya. Menurut saya, orang yang mempunyai iman yang benar pasti menghasilkan perbuatan. Yes. Karena perbuatan tersebut merupakan manifestasi dari imannya. Ya. Justru bila iman tersebut tidak disertai dengan perbuatan itu menjadi tanda tanya yang besar. Bagaimana dia menghidupi imannya. Ini dari pernyataan Diana Sung, tanggapan Pak Andi seperti apa? Saya kasih nilai 100. Ya, benar. Jadi iman itu pasti harus ditandai dengan perbuatan yang sesuai dengan iman itu. Oke. Ya, makanya tadi saya kan kasih contoh. Saya beriman. Tapi kerjanya tiap hari korupsi. Dan tidak merasa berdosa sama sekali. Ya. Ya itu kan iman tanda tanya. Imanmu itu iman apa itu? Iman-imanan. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan yang di hari Senin yang lalu Pak. Ya. Dari Pak Nugroho. Yes. Malam Pak Andi. Pak, yang di Yakobus dia kan bicara iman yang mati
Dia nggak bicara keselamatan. Kok Bapak menafsirkannya sebagai keselamatan, Pak Andi. Nah, bahkan Bapak pertajam lagi dengan hilang. Dan malah yang lebih runyam, terjadi perpecahan. Menurut Pak Nugroho, perpecahan itu gara-gara kita sendiri yang suka doktrin, di mana doktrin itu berusaha mempertajam suatu pengertian. Bagaimana tanggapan Pak Andi? Iya. Ya, sebetulnya perpecahan gereja itu ya memang karena menafsirkan Alkitab dengan tidak hati-hati dan tidak teliti. Seperti contoh tadi masalah iman itu. Ya. Itu aja kan. Kalau saya jelaskan gini bagaimana? Yusak clear nggak? Clear. Clear kan? Anda tidak salah mengerti dengan saya kan? Yeah. Dan Anda tidak menganggap saya ini orang yang ajarannya ngawur kan? Tapi saya kan punya dasar Alkitab. Saya menjelaskan dengan prinsip-prinsip Alkitab. Saya bukan asal yakin, pokoknya gua begini. Lu mau apa? Itu namanya nantang. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan Pak Nugroho tadi. Jadi apakah iman itu tidak berkaitan dengan keselamatan? Nah, coba kita lihat ini ya. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Nah, ini ayat yang sudah sangat-sangat terkenal. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yes. Perhatikan. Karena kasih karunia itu anugerah. Ya. Ya, karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Nah, kata oleh ini kurang tepat terjemahnya. Yang tepat itu adalah melalui iman. Melalui iman. Karena kita diselamatkan itu oleh karya Kristus di kayu salib. Tapi untuk bisa sampai kepada keselamatan oleh karya Kristus itu, saya harus melalui iman. Oke. Nah, jadi iman itu adalah suatu komponen ya yang saya harus miliki untuk saya bisa menerima anugerah keselamatan. Nah, komponennya itu adalah iman itu. Faktor iman ini. Iman itu apa? Kembali lagi. Iman itu sebetulnya kata sederhananya percaya. Iman itu percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada janji Allah. Percaya kepada kebenaran yang dinyatakan oleh Allah. Bahwa oleh karya Kristus di kayu salib, saya boleh diselamatkan. Ya. Nah, itu berarti saya itu percaya. Saya bisa percaya kepada apa yang dinyatakan oleh Allah. Berarti saya itu beriman. Dan kembali lagi, untuk bisa percaya itu pun anugerah Allah. Kalau Tuhan tidak memberi saya anugerah, mata saya tercelik, dan saya melihat karya Kristus yang luar biasa untuk menyelamatkan saya, dan itu saya buta, saya tidak mungkin percaya. Kalau saya mata rohani saya buta. Banyak orang kan ditawarkan Kristus tapi tetap tidak mau percaya kan. Ayo, Anda percaya pada Kristus. Kristus sudah mati buat Anda. Apa? Tidak penting itu bagi saya. Nah, buktinya saya bisa sukses. Saya bisa kaya. Hasil kerja sendiri. Saya bisa jadi orang baik. Ya, apa itu orang-orang Kristen itu? Lihat tuh, banyak orang Kristen pembohong. Saya tidak pernah berbohong. Jadi bagi saya Kristus itu tidak penting. Nah, itu kan orang yang tidak bisa melihat akan karya Kristus yang luar biasa itu. Nah, jadi perlu apa? Anugerah. Anugerah. Kalau tidak ada anugerah, kamu buta selama-lamanya. Kamu tidak akan bisa tercelik. Itu. Kembali lagi ke sini. Karena kasih karunia, karena anugerah, kamu diselamatkan melalui iman. Ya.
iman itu juga anugerah. Itu bukan hasil usahamu, tapi Pemberian Allah. pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau Pak Nugroho tadi bilang iman tuh Yakobus tidak bicara soal keselamatan. Nah, di sini saya tegaskan bahwa iman itu berkaitan dengan keselamatan. Jadi kalau imanmu itu mati ya sama saja dengan keselamatanmu hilang. Kalau iman tadi yang hidup menjadi mati. Kalau pengertiannya itu ya, iman yang hidup menjadi mati berarti keselamatanmu yang tadinya itu sudah ada, sekarang karena imannya mati, keselamatannya hilang. Tapi itu tidak ada teori keselamatan hilang, itu tidak ada. Karena apa? Karena yang benar itu adalah iman yang sejati pasti menghasilkan perbuatan yang sesuai dengan iman itu. Oke. Jadi iman yang sejati itu tidak mungkin menjadi mati. Iya. Tidak mungkin. Ya itu. Oke, pertanyaan juga yang dari WhatsApp ya di hari Senin yang lalu dari Pak Solideo ya. Oh ya, Pak Ini Solideo. cukup panjang Pak ya. Tidak apa-apa. Tidak apa ya. Saya bacakan dulu pelan-pelan nanti biar para pendengar juga mengerti dengan seksama. Untuk Pak Andi yang selalu ini terpuji Tuhan untuk Pak Andi yang selalu konsisten dan setia dengan kebenaran firman Tuhan. Pak, mohon izin jika berkenan kali ini saya pakai ekstra kanonik ya sebagai bahan obrolan. Harap tidak dianggap tidak sola scriptura. Ya. Beberapa bulan ini saya tertarik membaca tulisan dari salah satu bapak gereja bernama Clement yang hidup sejaman dengan para rasul, yang disebut-sebut oleh Rasul Paulus dalam suratnya pada jemaat di Filipi. Clement tercatat menulis surat pada jemaat di Korintus sebagai respon atas perselisihan penatua di Korintus, yaitu First Epistle of Clement. Ada yang menarik Pak, jika kita baca surat 1 Clement 32 ayat 3 sampai 4. Kalau kepanjangan mohon langsung ditranslasi gitu ya Pak ya. Di 3 ayat 4. Ini pakai bahasa Inggris, saya bacakan ya Pak. They all therefore were glorified and magnified not through themselves or their own works or the righteous doing which they wrote, but through his will. And so we, having been called through his will in Christ Jesus, are not justified through ourselves or through our own wisdom or understanding or pity or works which we work in holiness of heart, but through faith, whereby the Almighty God justify all men that have been from the beginning, to whom be the glorify forever and ever. Amen. Maaf bila memotong teks, bukan bermaksud mengaburkan konteks, tetapi karena durasi. Ya, nanti untuk konteks bisa ada di googling gitu Pak ya. Translasi sederhana kira-kira seperti ini ya, ayat yang ketiga, bahwa mereka semua dimuliakan, ditinggikan. Ditinggikan ini dibenarkan bukan karena diri mereka sendiri ataupun perbuatan mereka, tetapi oleh kehendak Allah. Yang keempat, demikian kita yang dipanggil melalui kehendaknya di dalam Kristus Yesus adalah tidak dibenarkan melalui diri kita sendiri atau melalui kebijaksanaan kita sendiri atau pemahaman atau kesalehan atau karya yang kita lakukan dalam kekudusan hati, tetapi melalui iman di mana Allah telah membenarkan semua manusia sejak dari semula. Yang saya pertanyakan adalah, apakah ajaran Bapak Gereja Clement ini juga turut jatuh pada ekstrim pertama, sehingga linear dengan ajaran Luther sola fide 1500 tahun kemudian, sebelum di akhirnya Luther mengaku kitab Yakobus adalah bagian dari 27 kitab perjanjian baru. Saya lanjutkan lagi. Karena meskipun epistel ini bukan bagian dari Alkitab,
Akan tetapi Clement bisa dikatakan murid langsung Petrus dan Paulus. Saya percaya bahwa beriman yang sejati pun dibutuhkan anugerah Allah. Sebagaimana yang pernah Pak Andi ajarkan pada saya di Balikpapan beberapa tahun yang lalu. Maka saya melihat iman adalah sebuah compatibility packaging, di mana jika perbuatan tidak selaras, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai kategori iman. Karena adalah tidak mungkin anugerah Allah adalah sesuatu yang incomplete. Sehat selalu Pak Andi, dan ditunggu tulisan-tulisan panas Niese dan kawan-kawan selanjutnya namun mendalam di sosial media dari Deo di Balikpapan. Ya, Cukup panjang ini Pak ya. Wah, bahas sejarah. Memang mantap ini Solitio ini ya. Ya, bersyukur sekali. Jadi Pak Solitio sama saya ini sepertinya sudah sehati sepikir. Bahwa semuanya karena anugerah Tuhan, dan memang pernyataan Clement saya sendiri belum pernah baca ya pernyataan Clement ini. Tapi tadi yang sudah dikutip oleh Pak Solitio ini memang berarti Clement juga sangat-sangat menyadari semua karena anugerah Tuhan. Jadi kita bisa beriman pun anugerah Tuhan. Ya seperti yang tadi saya jelaskan itu. Ya, semua anugerah Tuhan. Tidak ada yang hasil kehebatan manusia. Itu tidak ada. Kalau Tuhan tidak mencelikkan kita ya sudah habis kita. Iya. Tapi bagaimana dengan, nah ini nanti lain lagi topiknya ya. Bagaimana dengan orang yang sudah beriman tapi bisa berdosa? Aduh, ini cukup ini ya Pak ya. Nah, itu cukup panas nantinya itu Pak. Nah itu Pak Solitio seneng yang panas-panas gitu. Wah nanti panjang lagi nih Pak. Tapi kita tunggu ya Pak Solitio untuk komentar-komentar dan juga pertanyaan yang panas juga. Ada juga Pak yang gabungan ini dari Ailing ya. Mengenai kuisnya Bapak tadi. Malam Pak, perbedaannya bila tanpa perbuatan akhirnya mati. Finalnya adalah perbuatan harus dilakukan. Ya, cuma saya mau tambahkan tadi ya bahwa perbuatan itu memang harus dilakukan, tapi perbuatan yang lahir dari iman yang benar. Bukan begini, saya punya beriman, saya sudah beriman, tapi saya harus tambahkan perbuatan dari iman saya. Nah, itu sepertinya iman saja nggak cukup, yang harus ditambahkan perbuatan. Nah itu tidak benar, karena seolah-olah iman ada sendiri, perbuatan ada sendiri. Tapi yang benar itu adalah iman yang sejati ini, itu bukan iman yang mati. Iman yang sejati adalah iman yang hidup, dan iman yang hidup itu akan melahirkan perbuatan. Atau kalimatnya saya ubah sedikit, iman yang sejati itu pasti melahirkan perbuatan, pasti. Jadi tidak ada iman yang sejati tanpa perbuatan, itu tidak ada. Jadi iman yang tanpa perbuatan adalah bukan iman yang sejati. Dia iman palsu. Oke. Wah ini semakin panas buat para pendengar yang terkasih ya. Pak, kita ada jeda atau langsung aja? Karena cukup panas Pak, saya juga ikut panas ini Pak ya. Langsung karena sudah ada Instagram ya. Gak ada Instagram, kalau di Instagram kita harus berhenti karena Instagram punya ketentuan 1 jam ya. Karena ini YouTube, langsung kita habisi sampai akhir. Di WhatsApp di 082230664622 Anda bisa bertanya ya. Bisa juga Anda bisa lihat di streaming di YouTube ya. Ketik aja di kolom search Stris Ngagel, spasi Ngagel, STRIS spasi NGAGEL ya. Tadi Pak ada pertanyaan dari Pak Yohanes yang belum tuntas ini jawabannya mengenai ini Pak. Bagaimana dengan bayi dan orang cacat mental yang meninggal, apakah diselamatkan atau tidak? Yes. Jawabannya adalah kembali lagi kepada anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Jadi apakah bayi itu bisa selamat? Bisa. Kalau bayi itu Tuhan beri anugerah. Apakah bayi bisa tidak selamat? Bisa. Karena pada hakikatnya semua orang itu berdosa di hadapan Allah. Jadi kalau tanpa anugerah Tuhan,
semua orang binasa dengan sendirinya. Tanpa anugerah Tuhan. Ya. Jadi sebetulnya tinggal Tuhan mau beri anugerah atau tidak. Kalau Tuhan tidak beri anugerah, ya sudah, binasa semua manusia. Karena semua manusia itu dalam kandungan pun sudah berdosa. Ya. Jadi saya tidak setuju dengan teori kalau bayi mati pasti selamat. Tidak ada kata-kata di Alkitab bahwa bayi mati pasti selamat. Orang selamat bukan karena masih bayi. Oke. Tapi orang selamat karena anugerah Tuhan melalui Yesus Kristus, karya Kristus. Jadi bukan masalah bayi atau anak bayi. Ya, bayi itu loh, lahir suci bersih loh. Siapa yang bilang bayi lahir suci bersih? Bayi lahir itu sudah berdosa. Iya. Ada agama yang mengajarkan bayi itu putih, kalau lahir itu putih bersih. Ya, Nah, saya tegaskan Alkitab mengatakan bayi lahir itu sudah hitam. Ini bukan warna kulit loh ya, tapi dalam jangan sampai salah persepsi nih Pak ya. Karena cukup lagi rame di Amerika sana, tapi kita ngomongin tentang iman ya, mengenai iman ya. Jadi masalah dosa ini. Ya. Masalah dosa. Masalah dosa. Bayi lahir sudah berdosa. Itu di Mazmur 51 ayat yang ke-7. Coba dibacakan. Mazmur 51 ayat yang ke-7. Oke, Mazmur 51 ayat yang ke-7. Bersihkanlah aku dari... Itu tidak salah bahasa Inggrisnya. Oke. Kalau bahas di ayat yang bahasa Inggris itu ayat 5. Oke, sebentar. Mazmur 51 ayat yang kelima ya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dalam dosa. Yes. Aku dikandung ibuku. Yes. Dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Okay. Artinya apa? Waktu kita diperanakan, kita sudah bersalah. Waktu kita dalam kandungan, kita sudah berdosa. Jadi kapan kita benarnya? Tidak pernah benar. Kalau dari diri kita sendiri. Yaitu sejak dalam kandungan belum berbuat apa-apa sudah berdosa. Loh kok bisa sudah berdosa? Wong kita ini belum berbuat apa-apa. Nah, mesti baca Roma 5 ayat 12. Ya. Itu coba dibacakan. Roma 5 ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Yes. Berarti maut menjalar kepada semua orang. Dan semua orang sudah berbuat dosa. Berarti semua orang ini semua sudah mati rohani. Jadi kalau tidak ada anugerah Tuhan, ya pasti semua binasa. Oke. Nah, jadi baik bayi, baik orang cacat mental dan sebagainya. Saya percaya bahwa orang cacat mental pun bisa diselamatkan Tuhan kalau Tuhan mau memberi anugerah kepada orang yang cacat mental itu. Oke. Tapi siapa yang mau Tuhan beri anugerah dan siapa yang tidak? I don't know. Saya tidak tahu. Itu bukan hak saya. Rahasia ilahi. Dan itu hak prerogatif Tuhan sendiri ya. Dari Pak Elia. Pak, kalau semua tergantung anugerah, maka manusia tidak punya andil dalam pengertian manusia kok masih ada akal budi yang diberikan. Lah, tidak berfungsi dong Pak kalau ada akal budi itu. Gimana mengurangi pola pikir yang masih sedemikian Pak? Ya, akal budi itu adalah anugerah Tuhan juga. Dan anugerah Tuhan ini sudah istilahnya apa? Ternoda oleh dosa. Terdistorsi oleh dosa. Nah, itu istilah-istilah yang mungkin Anda perlu pahami ya. Iya. Jadi kita ini, akal budi kita ini sudah istilahnya nggak normal. Tidak normal. Atau
sudah bercacat. Jadi meskipun kita punya akal budi, tapi akal budi kita ini sudah bercacat, sudah tidak normal, sudah ternoda, sudah terdistorsi, sehingga tidak bisa berfungsi lagi sebagaimana seharusnya. Nah, itulah keberadaan saudara dan saya sebagai manusia yang berdosa. Nah, jadi akal budi itu sudah tidak bisa lagi diandalkan, kecuali anugerah Tuhan. Oke. Nah, di dalam anugerah Tuhan itu ada dua, yaitu anugerah umum dan anugerah khusus. Secara anugerah umum, semua manusia bisa diberi hikmat oleh Tuhan dalam konteks anugerah umum. Contoh, ada orang yang meskipun tidak di dalam Tuhan, tapi dia bisa jadi dokter yang baik. Ya. Dia bisa menjadi seorang ahli hukum yang canggih. Ya, meskipun dia tidak di dalam Tuhan. Ya. Itu namanya anugerah umum. Jadi anugerah umum itu meskipun orang tidak di dalam Tuhan, tapi bisa juga kaya raya, bisa juga pinter, ya, bisa juga jadi pimpinan perusahaan besar dan sebagainya. Ya, itu anugerah umum. Tapi ada yang kedua, yaitu anugerah khusus. Ya. Dan anugerah khusus itu berkaitan dengan keselamatan. Oke. Jadi kalau mau bicara tentang akal budi yang diperbarui terus-menerus yang sesuai dengan kebenaran Alkitab, itu adalah anugerah khusus. Ya, tapi kalau akal budi yang hanya sekedar untuk konteks hal-hal yang umum, ya itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan anugerah umum, itu tidak berkaitan dengan masalah keselamatan. Ya, jadi akal budi itu tetap diperlukan. Ya, kita tetap perlu ada dokter yang baik, dokter yang bertanggung jawab. Kita perlu juga orang yang mengerti teknik sipil. Ya. Dan tidak berarti semua orang harus beriman seperti kita. Oke. Tapi kalau konteks keselamatan itu tidak ada yang bisa memberikan jalan kecuali anugerah khusus tentang keselamatan. Yaitu jawaban saya. Oke, baik para pendengar terkasih ya, untuk para pendengar yang mau bertanya di acara question and answer ini, langsung aja ke WhatsApp ya. Ada Rala di 0813 5790 1628 0813 5790 1628. Di WhatsApp sudah ada yang masuk. Malam Pak, saya Pak Curu mau bertanya. Tadi disampaikan di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ya. Bagaimana dengan ayat 10-nya? Sepertinya masih menyambung. Jika bagaimana ayat Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikaitkan dengan topik yang sedang dibicarakan sekarang. Gimana tadi apa ini? Yang awal tadi Jadi yang disampaikan di Efesus 2 ayat 8 dan 9 kan masih berkaitan dengan ayat yang ke-10. Dan apa? ke-10. Iya. Ya. Apakah ada kaitannya dengan Yohanes 3 ayat yang ke-36? Saya akan bacakan ya. Yohanes 3 ayat yang ke-36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi pertanyaannya apa ya? Tanggapannya dari Pak Andi? Ya memang keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Tapi orang bisa menerima keselamatan, itu juga anugerah Tuhan. Itu yang tadi saya bilang, bagaimana orang bisa percaya dari dirinya sendiri. Kalau dia mati rohani, dan dia buta rohani, dia mata rohaninya tidak tercelik,
ya dia tetap tidak bisa menerima tawaran daripada Tuhan itu. Ya. Itu misalnya tadi saya pakai ilustrasi, saya menawarkan keselamatan kepada Yusak. Iya. Yusak, terimalah keselamatan ini. Ya, saya sebagai Allah, Yusak sebagai manusia yang berdosa. Tapi Yusak ini orang buta rohani, ditawari keselamatan. Saya tidak perlu itu Tuhan. Yang saya perlukan harta kekayaan. Iya toh. Iya. Bukan keselamatan itu. Yesus mati buat kamu. Itu tidak penting Tuhan. Yang penting bagi saya adalah hidup saya sukses. Hidup saya sehat. Nah ini orang ditawari keselamatan tetap nggak ngerti. Kenapa? Buta rohani. Maka untuk Anda sampai bisa menerima tawaran keselamatan saya, caranya bagaimana? Saya harus celikan mata rohani kamu. Sampai kamu sadar kamu orang berdosa, kamu orang tidak layak. Iya. Kamu membutuhkan juru selamat. Ya, dan kalau tidak ada juru selamat kamu pasti binasa. Iya. Nah, setelah kemudian tawarkan keselamatan. Ini ada juru selamat buat kamu. Pasti reaksinya apa? Berbeda Pak dari yang tadi. Pasti reaksinya yes. Ya pasti. Itu yang saya cari. Gitu kan. Kalau tadi kan enggak butuh. Enggak butuh. Yang penting bagi saya bukan itu. Yang penting bagi saya bukan keselamatan versi Yesus itu. Ya, kenapa? Karena kamu tidak sadar dirimu sendiri. Iya Pak. Nah, jadi orang yang menerima atau menolak, dia menerima karena anugerah Tuhan, dia menolak karena itu dari kemauan asli dirinya yang sebagai orang berdosa. Yaitu tadi misalnya tidak diapa-apakan sama Tuhan, ya ditawari keselamatan, ya pasti menolak lah. Semua orang yang buta ditawari keselamatan pasti menolak. Tapi orang yang tercelik dan sadar bahwa dirinya berdosa dan membutuhkan juru selamat, ditawari keselamatan, pasti menerima. Itu. Oke. Wow, luar biasa. Ya, semakin malam semakin panas. Ingin disambung sampai jam 9 ya Pak ya. Ya sekali lagi buat para pendengar yang terkasih ya, Anda bisa bergabung di 0813 5790 1628. Acara question and answer ini sampai jam 8 malam nanti. Dan buat para pendengar yang mau bertanya, sekali lagi bisa langsung aja di WhatsApp ya, di 0813 5790 1628. Atau kalau Anda ingin melihat secara live di YouTube, Anda tinggal ketik di kolom search ya, Stris spasi Ngagel, STRIS spasi Ngagel. Oke, ada yang bertanya lagi ya, Pak Elia menyambung lagi. Jadi benarlah prinsip only by grace itu begitu penting dalam kehidupan manusia ya Pak ya? Prinsip only by grace. Oh iya, itu udah gak bisa ditawar ya. No? Only by grace. Hanya karena anugerahnya. Makanya di dalam gerakan reformasi yang dipimpin oleh Martin Luther itu ada 3 hal pokok yang paling penting dalam kehidupan orang Kristen yang beriman ya. Nah itu apa? 3 hal yang paling penting. Yang pertama adalah sola fide. Sola fide. Ya, sola fide. Ya ini bisa berbalik-balik urutannya, tapi saya sebut saja satu-satu. Sola fide. Sola fide itu adalah hanya melalui iman. Hanya melalui iman. Ya. Lalu yang kedua adalah sola gratia. Sola gratia itu hanya karena anugerah Tuhan. Hanya karena anugerah. Ya. Lalu yang ketiga adalah sola scriptura. Yaitu hanya melalui Alkitab. Oke. Nah, 3 pokok ini itu menjadi prinsip landasan ajaran reform yang kemudian ditambah oleh John Calvin, yaitu satu lagi.
Dan ada satu lagi, tambah 2 lagi oleh orang-orang reform sekarang. Ya. Yaitu yang tambahan pertama lagi adalah sola Christos. Kristus. Oke. Ya, hanya melalui Kristus. Itu sola Kristus. Yang itu keempat ya. Yang kelima adalah soli Deo Gloria. Soli Deo. Oke. Kemuliaan hanya bagi Allah. Ya, itu sudah 5 sola itu menjadi patokan di dalam prinsip ajaran yang kembali kepada Alkitab. Dan buat para pendengar yang ingin kembali kepada Alkitab dan belajar bisa langsung ke Stris. Yes. Anda bisa searching aja di Instagram di RMC SBY, RMC SBY. Anda bisa DM dan sudah ada kontak yang disediakan. Jadi para pendengar yang terkasih bisa belajar seperti saya yang akan belajar juga. Sudah atau belum? Atau masih akan? Sudah yang pertemuan pertama sudah saya selesaikan. Ini mengejar pertemuan 2, 3, 4, 5 ini Pak. Wah. Langsung dikebut supaya minggu depan saya langsung ikut live-nya Pak. Yes. Oke, ini ada yang bertanya lagi di WhatsApp Pak. Kalau menghadapi orang yang menolak OBG atau only by grace, kalau kita bersinggungan dengan orang tersebut, bagaimana Pak? Ya kita pahami aja. Kenapa? Karena ya dia tidak mengerti pentingnya only by grace. Dia merasa dia masih mampu, dia masih bisa, dia masih sanggup untuk dia mengerjakan pekerjaan itu dengan kekuatannya. Ya selama dia merasa sanggup, kita mau bilang kamu nggak sanggup. Dia merasa sanggup kok kita bilang nggak sanggup, ya sudah nggak pernah ketemu gitu. Ya kita doakan atau kita bukakan kepada dia pelan-pelan faktanya. Misalnya, bisakah manusia benar-benar sempurna di hadapan Allah? Nah itu coba diantar kepada fakta bahwa manusia itu apakah bisa benar-benar sempurna di hadapan Allah tanpa cacat, tanpa kekurangan, tanpa kelemahan, dan dia diterima oleh Allah dalam kesempurnaannya. Bisa nggak? Nah, saya yakin orang kalau diajak merenung itu mungkin ya siapa tahu Roh Kudus bekerja ya, dan dia mulai berpikir, iya ya, saya tidak mungkin bisa sempurna di hadapan Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang menuntut kesempurnaan. Tidak setengah-setengah. Ya. Kamu tidak apa-apa setengah-setengah berdosa, setengah-setengah suci, ya, setengah-setengah taat, nggak apa-apa boleh kok masuk surga. Kan tidak ada itu toleransi seperti itu. Allah menghendaki kesempurnaan. Allah menghendaki ketaatan yang sepenuhnya, bukan separuh-separuh. Nah, sanggupkah kita melakukan itu? Ya itu mungkin dengan kesadaran ketidaksanggupan itu membuat kita belajar menerima bahwa memang anugerah itu diperlukan. Ada ini catatan dari, nggak tahu bisa di-setel nggak ya, catatan dari Pak Heri bahwa supaya notif di WA itu dimatikan. Karena bunyinya katanya masuk sangat keras. Baik. Ya itu sedikit. Iya. Ini berikutnya melanjutkan yang tadi Pak. Ya. Di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Dengan di ayat yang 10, saya bacakan yang ke-10 Pak ya. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, pasti ada kaitannya dengan ayat yang 8 dan 9 tadi.
Pertanyaan kedua di ayat yang Yohanes 3 ayat yang 36 jika dikaitkan dengan topik yang sedang tadi Pak, yang dibicarakan tadi. Menurut Bapak seperti apa kalau ada pengkaitannya seperti itu? Jadi mungkin yang bertanya ini belum clear Pak, belum jelas. Ya, saya paham itu. Jadi memang ada kelompok yang selalu menekankan bahwa tanggung jawab itu adalah bagian daripada perbuatan manusia yang harus menjadi tuntutan, harus yang itu adalah merupakan tuntutan dari Allah untuk manusia harus berbuat untuk menyempurnakan dirinya bisa menerima keselamatan. Nah, jadi ada bagian anugerah, ada bagian dari kita yang itu adalah jasa kita, bukan anugerah. Nah, menurut saya enggak, kita tetap semuanya anugerah. Kalau kita bisa berbuat baik itu pun anugerah daripada Allah. Itu bukan semata-mata prestasi dan kekuatan kita untuk bisa berbuat baik. Tanpa pemeliharaan Allah dan anugerah Tuhan, kita pasti habis dan hancur. Jadi saya kasih contoh, ya memang ayat-ayat itu berkaitan dengan perbuatan. Tapi juga ada ayat yang menunjukkan bahwa perbuatan baik kita itu pun adalah pekerjaan Tuhan. Nah, itu di mana? Nah, kita lihat itu di Filipi pasal 2. Ya, saya agak miss di sini nih. Oke. Ya, Filipi 2. Ya, Filipi 2. Ayat 12 dan 13. Ayat yang ke-12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Oke, berhenti sampai situ dulu. Jadi kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar. Nah, ayat ini seringkali dipakai untuk mau menunjukkan bahwa inilah bagian tanggung jawab kita. Ya. Kamu sudah diselamatkan, lalu kerjakan keselamatanmu. Dengan takut dan gentar. Jadi dengan kata lain, kalau kamu tidak mengerjakan keselamatanmu, kamu akan menghadapi risiko bahwa keselamatanmu akan hancur, akan lenyap. Tapi ya, itu dijawab oleh Rasul Paulus di ayat 13. Ayat yang ke-13 dibaca lagi, diulang 12 dari lagi 12 sampai ya. 13. Ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Yes. Siapa yang mengerjakan? Allah. Jadi siapa yang mengerjakan kemauan kita, ketaatan kita di dalam diri kita ini? Siapa yang mengerjakan? Allah. Jadi kalau sampai saya ini bisa berbuat baik, itu bukan karena saya, tapi karena Allah bekerja di dalam hidupku. Jadi kembali lagi, itu bukan kehebatan saya, itu bukan karya saya, itu adalah anugerah Tuhan. Makanya kembali lagi sola gratia. Sola gratia. Iya. Iya. Wow. Mau tambah lagi? Kalau tambah lagi, ada lagi ayat. Boleh Pak? 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Yes. Berapa kali itu kata kasih karunia? Kasih karunia. Boleh disebutkan.
Jadi aku sebagaimana aku ada sekarang, kasih karunia. Tapi kasih karunia itu tidak sia-sia. Tapi aku akan bekerja lebih keras dari semuanya. Tapi bukan aku. Tapi melainkan kasih karunia Allah yang bekerja di dalam diriku. Jadi Rasul Paulus pun menyadari bahwa dia itu harus bekerja keras. Dia harus bertanggung jawab. Tapi dia juga menyadari kalau sampai aku bisa bekerja keras dan aku bisa bertanggung jawab, itu pun anugerah Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan, I am nothing. Ya. Dan useless. Semua tidak ada gunanya, tidak bisa dipakai. Nah, kembali lagi, sola gratia. Sola gratia. Oke. Baik Pak, karena kita sudah di penghujung acara dan tadi yang Bapak Iwan Julgito yang berbicara mengenai Yohanes 3 yang 36, kemudian membahas mengenai Efesus 2 ayat yang 8 dan 9, punya usul Pak, mungkin ada topik keselamatan menurut Yesus nantinya. Keselamatan menurut Yesus. Wah, ini sekarang topik biasanya yang bawa Pak Andi Halim. Ini langsung diminta langsung oleh para pendengar. Oke, baik. Karena waktu sudah menunjukkan mendekati pukul 8, kita harus menutup acara ini di Answer and Question. Jangan lupa nanti Senin juga akan ada obrolan ringan juga ini, ya, bersama rekan saya Adelia juga. Oke, kita akan tutup Pak dengan kesimpulan. Saya mau kesimpulan dulu ya. Kemudian dalam doa. Ya. Nah, saudara, jadi kita bersyukur ya, kita boleh mengerti bahwa yang dimaksud iman tanpa perbuatan itu bukan iman sendiri, perbuatan sendiri, ya. Bukan iman itu masih harus ditambah lagi dengan perbuatan, bukan seperti itu. Tapi iman yang sejati pasti menghasilkan perbuatan yang sesuai dengan iman yang sejati itu. Tidak mungkin pohon yang baik mengeluarkan buah yang tidak baik. Dan tidak mungkin pohon yang tidak baik mengeluarkan buah yang baik. Pohon yang baik pasti mengeluarkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik pasti mengeluarkan buah yang tidak baik. Dan demikian pula iman yang sejati pasti menghasilkan perbuatan yang sesuai dengan iman yang sejati itu. Dan iman yang palsu itu tidak menghasilkan perbuatan yang sesuai dengan yang seharusnya, karena dia iman palsu. Ya, oke. Jadi kita bersyukur bahwa kebenaran firman Tuhan boleh jelas sekali bahwa kita juga bisa beriman itu karena anugerah Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan, kita semua buta rohani, kita mati rohani. Kita tidak mungkin bisa beriman dari diri kita sendiri. Kalau sampai kita bisa beriman itu karena Tuhan yang sudah bekerja dalam hidup kita dan mencelikkan mata rohani kita, menginsyafkan kita. Sehingga kita sadar siapa diri kita di hadapan Allah. Kita orang berdosa, kita orang yang tidak layak. Kalau Tuhan tidak memberikan anugerah dan mencelikkan mata rohani kita, kita buta selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara dan saya boleh disadarkan, diinsyafkan. Itu bukan kehebatan Anda. Itu karena pekerjaan Allah dalam hidup Anda. Wow, mari kita tutup Pak dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena anugerah-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kepada kami kasih karunia yang luar biasa. Biarlah kami belajar untuk terus bersyukur, berterima kasih, dan belajar juga berbuat yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyadari bahwa kami masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam hidup kami. Tuhan boleh terus-menerus mengingatkan kami supaya kami boleh juga diperbarui terus-menerus untuk hidup kami benar-benar dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh pendengar radio RMC semuanya di dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Kami percaya meskipun dalam masa-masa COVID-19 yang sangat mengkhawatirkan ini, tetapi kami percaya di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang terjadi, Tuhan punya maksud yang terbaik untuk setiap anak-anak Tuhan. Kami serahkan doa kami serahkan seluruh waktu. Selanjutnya kiranya Tuhan berkati radio RMC ini menjadi berkat bagi banyak orang, dan
kami semua juga terus-menerus boleh bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin.